Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Alfa dengan NPM 24782097. Di sini saya akan melanjutkan video hands-on pada praktikum 6, yaitu implementasi InfluxDB sebagai penyimpanan data sensor berbasis Docker. Nah, jadi tujuannya itu adalah memahami konsep dasar protokol komunikasi MQTT dan penerapan dalam sistem IoT, mengimplementasikan pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22 dan NodeMCU, lalu menginstal dan menjalankan MQTT Mosquito dan InfluxDB, lalu mengintegrasikan Node-RED dengan broker MQTT dan InfluxDB untuk monitoring serta penyimpanan data sensor, dan terakhir yaitu melakukan pengujian publish, subscribe, serta memastikan data tersimpan di database Influx. Nah, jadi alat dan bahannya itu adalah Arduino IDE, lalu NodeMCU, kabel USB, laptop, DHT22, aplikasi MQTT, Docker desktop, lalu image, Node-RED, dan Influx. Nah, jadi langkah-langkahnya yaitu pada praktikum 6 ini yaitu kita harus memastikan bahwa seluruh sudah terhubung dengan NodeMCU dan sensor DHT2 dan pada laptop, dan juga program sudah jalan melalui Arduino, MQTT juga sudah terhubung, dan semua image yang dibutuhkan dalam Docker sudah dalam running. Oke, di sini kita lihat dulu. Nah, di sini saya sudah menghubungkan kedua perangkat, yaitu NodeMCU dan DHT22. Nah, langkah yang pertama yaitu tentunya kita akan install terlebih dahulu InfluxDB-nya. Nah, ini InfluxDB. Oke, di sini dan juga kita harus menjalankan Eclipse Mosquito-nya, yaitu ini, dan di MQTT-nya harus sudah jalan ya. Kita disconnect dulu, lalu connect. Nah, selanjutnya di Arduino-nya di sini kan sudah jalan ya. Sudah jalan juga, di MQTT juga sudah jalan. Statusnya sudah berubah. Selanjutnya kita jalankan InfluxDB-nya di image. Nih. Oke, kita jalankan. Lalu portnya yaitu 8086, kita running. Nah, selanjutnya kita buka browser melalui IP localhost ini. Nah, di sini untuk tampilan InfluxDB-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita get started. Nah, di username saya beri nama saya aja, dan passwordnya ya terserah kita. Nah, untuk initial organization name di sini saya pilih nama kampus yaitu Polynela, dan di initial bucketnya yaitu IOT 2. Continue. Oke, di sini tampilan you are ready go. Kita setelah setup user, kita akan klik enter saja atau advance di sini. Tetapi nanti di sini kita perlukan token ini untuk Node-RED. Oke, kita jalankan Node-RED-nya dulu. Oke, di kontainer. Nah, Node-RED-nya ini berarti. Kita buka juga. Oke, di sini untuk tampilan Node-RED-nya. Selanjutnya kita ke
Kita akan memasukkan ke menu palette untuk menginstal InfluxDB. Oke. Nah, di titik 3 di sini kita pilih manage palette. Kita akan menginstal Influx. Nah, Node-RED contrib InfluxDB kita install. Oke, kita tunggu. Oke, selesai. Nah, yang pertama kita akan menambahkan node function menjadi function 3 dan juga influx. Nah, influxnya kita pilih out. Kita sambungkan dulu. Nah, di sini kita akan menambahkan format JSON sederhana kayak begini nih. Down. Lalu kita sambungkan lagi ke influxnya. Nah, di sini di server kita akan klik plus, lalu kita pilih version 2. Nah, hostnya di sini kita lihat di Arduino kita IP host, localhost ya. Kita copy, kita ubah ini. Nah, selanjutnya, bagian token ini kita ambil dari InfluxDB ini. Kita copy clipboard. Nah, ini head. Nah, selesai. Selanjutnya kita mengisi organization. Nah, organizationnya tadi saya Paulinella dan bucket di sini IOT 2. Nah, dimensionnya di sini saya pilih DHT22. Oke, lalu dan oke. Nah, selanjutnya kita pilih debug. Oke, kita sambungkan. Nah, kita deploy. Nah, lanjut ke Influx, kita klik advance. Nah, di advance kita pilih bucket. Nah, bucket ini kita klik ini. Nah, jadi selanjutnya dari from ini kita kan pilih IOT sesuai dengan bucket kita tadi. Nah, di filter kita klik DHT22. Nah, selanjutnya di filter di fill, measure fill. Nah, ini kita pilih checklist keduanya. Nah, kita coba dulu. Nah, lalu kita submit. Nah, seperti ini untuk tampilan dari grafik pembacaan suhu dan kelembapan. Nah, di sini juga kita bisa edit untuk grafiknya, bisa dari graf, lalu grafik dengan single state. Nah, seperti ini. Dan histogram bisa, histogram dia di temperaturnya di kiri, sedangkan di humidity-nya di kanan gitu. Nah, selanjutnya untuk menyimpan data CSV dari pembacaan suhu dan kelembapan ini, kita bisa klik ini. Nah, kita langsung klik download query. Nah, sudah ya, kita open file. Nah, seperti ini pembacaan suhu dan kelembapannya sudah menjadi format data dan jadi bentuk data CSV. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bentuk tabel. Nah, seperti ini. Oke, untuk influx di sini sudah clear, sudah berhasil dan juga bisa menyimpan data dalam bentuk CSV. Lalu kita lihat di Node-RED. Nah, di Node-RED di sini kita bisa lihat di debug. Kita bisa lihat untuk informasinya, temperatur dan humidity-nya. Jadi selesai. Jadi mungkin sekian dari saya pada praktikum 6 ini. Jadi kesimpulannya yaitu
bahwa mengimplementasikan InfluxDB ini menjadi sebagai penyimpanan data sensor berbasis Docker itu berhasil dilakukan dan berfungsi baik dalam sistem IoT. Jadi melalui proses instalasi dan konfigurasi Mosquito, MQTT Broker, Node-RED, InfluxDB dalam lingkungan Docker itu sistemnya mampu menerima data sensor suhu dan kelembapan dari node MCU ESP8266 dengan sensor DHT melalui protokol komunikasi MQTT, lalu menampilkan data secara real time di dashboard Node-RED sekaligus menyimpan secara otomatis ke dalam database InfluxDB. Nah, yang ketiga itu dia akan menyediakan kemudahan monitoring dan analisis data karena data tersimpan dapat dilihat dalam bentuk tabel maupun diekspor dalam format CSV untuk kebutuhan dokumentasi atau menganalisis lanjutan. Dan juga Docker mempermudah proses instalasi, pengolahan, dan integrasi antar layanan tanpa perlu konfigurasi manual dalam sistem IoT. Nah, jadi mungkin sekian dari saya pada praktikum 6 ini, yaitu mengimplementasi InfluxDB sebagai penyimpanan data sensor berbasis Docker. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas ataupun langkah-langkah yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.